buku bagus. Buku apaan? Tahta untuk Rakyat. Tumben baca buku lo. Iya, karena kemarin pas 20 Mei itu, hari kebangkitan itu. Kebangkitan Nasional. Nah, Gubernur DIY, Iya. Pak Sri Sultan nih, putranya beliau ini, mewajibkan mulai tanggal 20 itu seluruh pegawai ASN Di Jogja? di Jogja tuh tiap jam 10 itu mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Sama dong kayak di Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Nah, Itu se-Jawa Tengah, Bro. se-Jawa Tengah Hari Tanggal 20 Mei kemarin. itu itu se-Jawa Tengah nyanyi mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Wah. Diserukan oleh gubernur, nurut lu. wah gila, Rakyatnya. itu berarti Luar memang biasa. Rakyat rindu dengan kebangkitan kebangsaan. Iya. Itu juga ada tuh gubernur di Jakarta itu. Sama. Menyerukan tukang lampu tapi. Oh iya, di Jakarta. Di Jakarta. Malah di lampu-lampu itu dibikin pajang bendera Palestina. Nah iya, jadi kebangsaannya mungkin kebangsaannya Pak Gubernurnya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Iya. Tapi di saat yang sama gue juga sedih. Lo sedih lu. Iya nih, ini bicara buku, bicara Ya pendidikan. wajar sih, lu sedih kan ini sekarang kan akhir-akhir bulan ya wajar lah. Terjadi pengetatan di sana. Iya. Loh, soalnya ini kan habis Lebaran. Dompet gue udah kembali ke Fitri. Suci, bersih. Dompet gua kembali ke Rahma. Kembali ke bukan. Lisa, kembali ke siapa? Jangan. Nanti ada yang ngadu. Gua sedih karena terkait dengan buku, dengan pelajar itu ada siswa. Kenapa nih? Di Bengkulu. Itu ya mungkin anak-anak ABG zaman sekarang mungkin sedikit kepleset lidahnya main TikTok, dianggap menghina Palestina, dikeluarin. Menghina Palestina dikeluarin? Menghina Palestina dikeluarin dari sekolah. Itu sekolah di Palestina dia pasti? Sekolah di Bengkulu. Apa hubungannya? Ini yang gua kemudian mencari literasi tentang bagaimana sih seorang siswa bisa dikeluarin dari sekolah itu kalau kenapa gitu. Ini kan memang lagi marak ya. Ya isu konflik Palestina Konflik ya. Palestina. Ini anak kan main TikTok. Di TikTok itu kan kalau lu buka TikTok itu kan di situ udah ada suara-suara yang disiapkan, tinggal lip sync gitu kan. Bukan suara dia juga itu suara lip sync yang sudah ada di TikTok. Oh dia lip sync, dia tinggal joget-joget. Dia joget tinggal ngomong ngikuti kalimat yang ada itu, kalimatnya memang tidak bagus. Seperti penghinaan, seperti apa? Bantai Palestina gitu. Kayak gitu-gitulah. Tapi itu hanya mengikuti suara yang di situ. Biasalah anak-anak lah ya. Anak-anak masih ya SMA. Masih SMA belum Wanita pula lagi. Cewek. Biasanya kan dia main TikTok cuma pengen fotonya diliatin orang pakai bling-bling begitu. Joget-joget. Dikeluarin. Dari sekolah. Ibunya merasa wah ini anak dibully, ya udahlah saya udah dipecat ya oke. Udah di DO ya udahlah. Ibunya pasrah, ibunya sudah minta maaf pula. Maksud gua harusnya yang dikeluarin bukan anak sekolah itu. Siapa? Yang punya TikTok dong. Enggak, lu bayangin ya. Itu anak sekolah yang bikin video dikeluarin padahal bukan suara dia. Bukan suara nah itu dia. Emak kemarin. Yang mana itu? Yang maki-maki polisi. Itu nggak pakai TikTok ya? Nggak pakai TikTok, asli. Itu siaran langsung malah. Suaranya asli. Orangnya asli. Penyelesaiannya? Materai. 10.000. harusnya dia dipecat dari emak-emak juga ya? Iya, ini kan anak-anak kan belum ya katakanlah dia belum ngerti peta politik internasional. Belum makan asam garam. Iya. Belum tahu juga, mungkin dia juga nggak tahu Palestina itu ada apa juga, mungkin belum tahu. Mungkin belum. Kalau mama kan pasti udah bisa ngebedain mana makian, mana desahan. Pasti beda dong. Dia udah ngerti dong. Iya, mana makian, mana desahan, mana jeritan. Ada dia jerit kan? Iya. Anjing lo. Nah, itu jerit kan? Iya, itu bener. maksudnya. Jadi kok kepada petugas. Kepada petugas. Iya. Ini pada TikTok. Kepada TikTok kepada layar handphonenya. Ya harusnya sekolah tuh ya nggak gitu-gitu juga lah. Lo panggil aja Itu kan memang fungsi sekolah. Iya. Panggil, nasehatin. Fungsi mendidiknya ada di situ. Fungsi mendidiknya ini, waduh. Kalau sedikit nakal dikeluarin, wah itu kalau sekolahnya di kampung gua nggak ada muridnya. Lo tahu nggak? Nakal semua. Kan, ya kita tahu lah ya. Sekarang ada kondisi di Palestina kan. Palestina itu memang Indonesia kan dari dulu sikapnya jelas. Betul. Mendukung rakyat Palestina. Itu udah clear. Pemerintah dari zaman Soekarno sampai sekarang nggak berubah. Mendukung rakyat Palestina. Kenapa didukung? Karena diasumsikan Israel ini agresi ke Palestina. Jadi banyak anak muda Palestina nggak bisa sekolah. Anak muda Palestina yang
dipersekusi oleh tentara Israel. Terus apa bedanya sekolah itu sama tentara Israel? Kan sama-sama merenggut masa depan anak muda. Mematikan kreativitas juga. Iya kan? Akhirnya anak itu stres. Kalau buka TikTok, waduh, nggak mau dia. Nanti anak-anak nggak ada yang mau main TikTok. Akhirnya dia buka RedTube. Red itu merah, YouTube kan logonya merah. Gitu. Ini kan ada cerita-cerita lain juga selain soal siswa dikeluarin karena soal Palestina ini. Oh, ada lagi di Solo. Iya. Itu ada namanya sekolahnya apa? Kalau salah itu SMP Islam Terpadu lah, SMP. Oh gitu. iya. Kalau salah namanya Nur Hidayah kalau salah. Nur Hidayah. Terbalik Nur Hidayah Nur Wahid bukan? Bukan. Nur Wahid belum dapat hidayah gitu lah gitu. Nah, SMP IT Nur Hidayah di Solo ini itu mendeokan siswa. Oh, dikeluarin lagi. Mecatin seorang SMP loh berarti kan? SMP. Hanya karena dia mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun dikeluarin dari sekolah. Dikeluarin. Buset. SMP IT itu rata-rata PKS. Hanya iya katanya kalau IT itu didikannya PKS. Tapi PKS bikin milad PKS itu artinya selamat ulang tahun PKS, acara milad PKS. Mungkin karena dia cuma ngucapin selamat ulang tahun, nggak ngasih kado. Pelit. Iya, kadonya biasanya itu sabun sama itu kan dibungkus gitu, sabun mandi atau buku dilekuk atau kalung-kalungan dari itu mote itu kan. Nah ini kan juga suatu peristiwa yang lucu. Sekolah ada anak ngucapin selamat ulang tahun di anak perempuan mau ngucapin selamat ulang tahun kepada siswa laki-laki gitu. Feeling gue sih, karena anak itu belum ulang tahun maksudnya mungkin. Tersinggung dia. Oh tersinggung. Gue masih bulan depan. Ngadu ke siapa dia? Sekolah. Ngadu. Mungkin itu. Lalu terjadilah, dikeluarkan. Membocorkan rahasia temannya berarti? Iya. Ya anak-anak umuran SMP kan puber kan wajar. Iyalah wajar selamat ulang tahun. Marah itu sekolah. Hei, kamu ucapin dia selamat ulang tahun. Iya. Gue rasa sekolah itu guru-gurunya nggak ada yang pernah dilahirin. Loh, berarti dari apa dong? Dari telur. Jadi nggak pernah ulang tahun. Nah, ini kan presiden buruk. Iya kan? Artinya kita sudah masuk ke fase-fase Taliban itu di mana ulang tahun nggak boleh. Ulang tahun nggak boleh, niup lilin nggak boleh, motong kue nggak boleh. Iya. Apalagi tepuk tangan nggak boleh. Tepuk tangan nggak boleh. Ini kacau nih sekolah kalau kayak gini. Kalau ada teman ulang tahun gimana? Cuma pakai kode doang. Apaan? Gimana dong? Nggak ada kebebasan di situ. Ya kan gitu. Nah, iya. Happy Milad susah lagunya. Nah, kalau ulang tahun aja nggak boleh diselamatin. Iya kan? Itu gimana kalau dia kawin? Kalau ada pernikahan? Terus? Nggak boleh diselamatin, kan sama juga, kegembiraannya sama. Oh. Nah, ini kan juga presiden buruk. Ada satu lagi kok. Apa tuh? Yang murid juga dikeluarin. Dari sekolah, tahu nggak gara-garanya apa? Ini di Aceh. Oh di Aceh. Gara-gara ngeganja pas itu? Bukan. Gara-gara orang tua siswa itu protes terhadap kebijakan sekolah. Kan wajar. Oh iya, lu bayar kan? Iya. Ini sekolah swasta nih? Sekolah swasta. Wajar. Orang tua protes, lalu anaknya ini ditekan di sekolah. Oh. Ditekan. Bapak kamu tukang protes ya? Ganggu aja. Kan bukan dia yang sekolah, kamu yang sekolah. Oh, kamunya harus yang protes. Kamu yang protes. Nah ini apa? Menurut kacamata lu apa ini? Orang tua protes, sekolahnya marah. Apakah di Aceh tidak ada demokrasi? Aduh, ini kalau gue sedih ya anak sekolah itu dikeluarin. Tapi tadi dia udah kasih tanda tuh. Oh iya, kita keluarin yuk. Nah, di Aceh ini karena orang tuanya protes soal kebersihan sekolah, anaknya yang diintimidasi sama guru langsung dikeluarin. Jadi sekolahnya kotor, kumuh. Orang tuanya protes. Iya, kan khawatir anak kalau... Iya, ya khawatir lah disentri, lo kena korengan. Betul, dan kebersihan kan sebagian daripada iman. Serambi Mekah bro, Aceh. Mungkin karena nggak punya iman. Tapi aminnya banyak itu orang. Iya, maksudnya dikritik kan seharusnya, ya gimana? Ya wajar kan? Iya Pak, nanti kita beresin. Atau lo suruh aja siswa-siswa itu kerja bakti. Beresin sekolah.
Ya susah sih kalau kepala sekolahnya sekaligus dia pengepul barang barang iya, bekas. jangan-jangan itu dia ada koran bekas anak-anak siswa masuk. Kayak gue zaman sekolah, bro. Ngapain? Gue tiap hari suruh bawa batu bata. Buat apaan? Nah, gue nggak tahu. Gue kira gue dihukum. Hanya yang kelihatannya sangar-sangar doang, karena gue STM. Yang sangar-sangar suruh bawa batu bata tiap hari, bawa batu bata. Tiap hari gue bawa batu bata dua tiap hari. Oh, gini amat gue sekolah ya. Sebulan, bro, kelar. Besoknya jadi musola. Oh, bagus itu. Ternyata itu bikin musola. Itu ada manfaatnya. Untung lu disuruh bawa batu bata. Coba lu disuruh sekolah bawa semen 1 sak. Buset ya, gue kayak kuli. Tapi itu jadi gitu, musola. Jadi artinya guru mendidik ini loh. Gotong royong sedikit lama-lama menjadi musola itu. Atau gini barangkali. Di sekolah itu nama sekolahnya apa tadi? Nurul Hidayah kalau salah. Nurul Hidayah. Bukan Nurul Hidayah. Itu yang di Aceh itu namanya Sanawiyah tuh, Nurul Fatah. Oh. Nah, mungkin ya guru-gurunya itu. Gua kalau ngadep ke sana tuh pintar banget, gua nggak tahu ya. Ada tulisan. Ada tulisan. Mungkin guru-gurunya itu suka dengan suasana pingin anak-anaknya itu berasa di halaman, menikmati bahwa nanti sekali waktu lo akan jadi pemulung, lo akan jadi gelandangan. Jadi setiap hari. Cetek amat cita-citanya, bro. Setiap hari sekolahnya sengaja didekilin. Oh gitu. Biar mereka merasakan gimana hidup dekat sampah. Gitu loh. Jadi orang, bro, kalau sekolah itu ditaruh roket, biar pandangan cita-citanya mengarah keluar angkasa, ditaruh komputer, IT. Kenapa ditaruh kardus bekas? Biar mereka punya empati. Oke. Iya, jadi ketika orang tua murid selalu empati, kedua bisnis ya, bisa dikiloin. Yang kedua emang males sekolahnya. Gitu. Wah, ini nggak beres. Ini sekolah ini juga seperti ini seharusnya tidak ada. Maksudnya gampang banget ngeluarin siswa hanya karena perbedaan atau nggak sukaan terhadap orang tuanya. Ada lagi yang dikeluarin? Ada di Bandung. Kota Bandung. Kenapa itu Bandung? Itu sama. Gara-gara nggak bisa ngebahasa Sunda? Bukan. Kenapa? Gara-gara ini kota Bandung. Bandung tuh dikenal sebagai kota kembang. Gara-gara dia suka pot. Kembangnya nggak suka. Gara-garanya orang tuanya ini mengkritik kebijakan lah. Jadi kalau ada aturan sekolah yang nggak beres, ini orang tuanya ya komplain biasa kan? Yang ngajak diskusi mungkin maksudnya. Iya. Wah, saya nggak setuju nih. Masa uang jajan dibatasi? Saya mau ngasih banyak, terserah saya misalnya gitu. Iya. Disebar-sebar ke kantin ya nggak apa-apa. Lalu pihak sekolah ini merasa direcokin oleh orang tua. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Anaknya tuh didiemin, bro. Dicuekin. Buset. Nggak diajak ngomong, deponya nih anak dicuekin. Ini sekolah apa pacaran sih? Kalau lagi marah ngantuk dicuekin. Ini namanya sekolah baper. Orang tuanya ikut dibalas sama orang tuanya. Orang tuanya nggak mau bayar. Nggak mau bayaran? 3 bulan nggak mau dibayar. Kenapa? Anaknya dicuekin. Masuk aja nggak dihitung gitu kan. Akhirnya 3 bulan nggak bayar, dikeluarin. Alasannya dia nggak bayaran. Nah ini kan musuhan kan jadinya. Jadi ini sekolah swasta nih pasti nih? Ini sekolah swasta ya memang. Sekolah swasta itu kayaknya. Atau negeri atau swasta, gue lupa. Ntar gue ngeliat ke sana dulu. Di Bandung itu ada namanya SMA Pelita Harapan. Pelita Nusantara. Pelita Harapan itu dulu rencananya mau kasih nama Pelita Harapan. Ternyata diganti Pelita Nusantara. Nah itu kejadian. Artinya di sini apa? Ini ada masalah di dunia pendidikan kita. Gampang ngeluarin siswa. Ya kalau ini sebetulnya sekolah swasta itu kan biayanya dari siswa kan, siswa bayaran atau apa ya kan. Ya mestinya lo sebagai pengelola sekolah kalau ada yang remeh-temeh dikit nggak usah pakai ribet-ribet ngeluarin lah. Iya, fungsinya pendidikan yang mendidik supaya anak itu kan nggak badung atau nggak apa. Ya, kalau ada orang tua yang protes ya diajak ngomong. Kan bareng-bareng mendidik anak, bukan cuma fungsi sekolah, bukan cuma fungsi orang tua. Bareng-bareng ngomongin. Itu yang nggak ada. Balik ke soal Palestina tadi. Kenapa? Iya, siswa itu berkreasi hanya karena kepleset. Iya, karena dia ngambil voice atau sound suara yang rusak gitu, yang aneh itu. Betul, kemudian dikeluarkan. Ini terjadi di 3 atau 4 kota, bro. Berbarengan. Waduh. Ada di Bengkulu, ada di NTB, ada di Bandung lagi, ada di Medan.
Di Medan. Di Medan pun begitu. Kenapa dia begitu? Ya karena itu tadi ada kaitannya sama Palestina. Sebenarnya apa yang terjadi? Nggak, sebetulnya gue heran. Ini kan Indonesia, bro. Iya. Lo gini, kalau gua marah sama Belanda misalnya nih. Iya. Gua menghina Belanda dalam konteks iseng lah gitu. Bisa dipolisiin gua. Iya. Kenanya undang-undang ITE loh, itu udah Lo dipolisiin. jangan-jangan itu loh. Lo kita nih Man City sama Manchester United Oh, iya. lagi bertanding. MU. Gua fan City, lo MU. MU. Gua celak-celak MU, ditangkap polisi. Karena Ujaran kebencian sama MU. Karena polisinya Persib. Karena polisinya Persib Medan. Ini kan udah kacau ini. Oh, Persib Bandung ya? Iya. Ini kacau. Kalau kayak gini, ya lo anak-anak Kenanya undang-undang ITE. 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 Kenapa? Ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Waloni. Kurang Ya apa? Waloni kurang benci apa yang diujarkan? Dan dia bukan anak sekolah. Bukan anak sekolah. Sekolah juga belum tentu. Iya. Dia lulusan ini sekolah mengemudi khusus nabrak anjing. Iya. Kenapa dia nggak ditangkap kayak model Iya, itu? kayak Waloni. Somad. Berkali-kali ngomong yang menyinggung perasaan umat Kristen. Bahkan Aldi Tahir itu menghina Somad juga, bukan menghina lah. Nggak tahu loh, menghina mungkin. Menghina Somad? Mungkin. Aldi Tahir? Aldi Tahir. Walat itu? Oh nggak ditangkap. Tiap hari dinyanyiin. Apa? I love you so much. Itu juga nggak ditangkap. Ya siswa ini kan tugas kita bersama kan. Oh, iya. Nggak bener dibenerin. Nanti justru Kalau dikeluarin kan jadi. lo bayangin kan sebetulnya kan ini karena kebijakan politik Indonesia itu membela Palestina. Iya. Ya ada orang yang tidak setuju pada kebijakan politik itu, oke anak sekolah kan tinggal dikasih tahu. Iya. Nanti malah jadi muak orang dengan pembelaan pada Palestina karena berlebih-lebihan kayak begini. Itu pembelaan yang membabi buta. Iya. Dan korbannya itu anak bangsa sendiri kan lucu. Iya. Melindungi bangsa lain, anak bangsa sendiri dikerangkeng atau dikorbanin. Iya. PKS tapi setuju loh. Oh sangat. Setuju orang dikeluarin dari sekolah. Berarti salah kebijakannya. Kenapa? Karena kita selalu yang terbalik dengan PKS itulah yang kita pilih. Kalau PKS setuju berarti kebijakannya salah. Oh iya benar. Betul. Berarti kalau dia memang tujuannya, gue nggak tahu ya. Ini partai ini tujuannya buat Indonesia apa buat apa sih? Emang PKS ini kan memang sepertinya adalah Hamas cabang Indonesia ini.